Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten detail kecil. Konten dimana gue mencari detail cerita, detail visual, easter egg, dan referensi di dalam suatu anime. Karena sadar tidak sadar, semua detail itu bisa ngebuat kita semakin mengapresiasi anime itu. Nah, demi konten detail kecil, gue baru aja nonton anime Made in Abyss Season 2 beberapa kali dan berhasil nemu detail-detail ini. So, langsung aja, mari kita mulai. Detail pertama, di awal episode 1, kita diperlihatkan seorang laki-laki yang mengeluarkan besi panas dan dia melukai Fueko dengan besi itu. Nah, mungkin aja kalian gak sadar kalau bekas luka akibat besi panas itu bisa kita lihat di jidat sebelah kanannya Fueko, makanya dia selalu menutupi kepalanya dengan topi. Detail kedua, coba bandingkan Abyss ketika tim Ganja tiba di pulau dan Abyss di masanya Riko. Bisa kita lihat kalau lebar lubang Abyss di masanya Riko jauh lebih besar dibandingkan ketika tim Ganja datang. Entah apakah ini hanya perbedaan perspektif gambar atau inkonsistensi gambar, makanya Abyss di masanya Riko terlihat besar. Atau mungkin gambar ini disengaja untuk ngasih tahu kita kalau setiap 2000 tahun sekali lubang Abyss akan semakin membesar dan menciptakan lapisan baru. Makanya terdapat perbedaan lebar lubang di masanya Fueko dan juga Riko. Detail ketiga, ketika Riko berada di dalam artefak, Riko ngomong kalau dia mencium bau yang familiar, dan Nanachi ngomong kalau Bonro mungkin saja sering masuk ke dalam artefak ini, dan dia menebar bunga Eternal Fortune sebagai tanda perayaan atau mungkin pemakaman. Nah, kalimatnya Nanachi terhubung dengan kalimat Belafu di episode 5 yang ngomong kalau Bonro sebelumnya sering datang mengunjungi desa di lapisan 6 ini. Ini berarti Bonro sering menggunakan artefak itu untuk naik turun dari lapisan 5 ke lapisan 6. Karena efek kutukan di lapisan 6 ngebuat manusia kehilangan kemanusiaannya, maka hal ini ngebuat Bonro dan pengawalnya yang turun ke lapisan 6 pasti akan dianggap mati ketika mereka kembali ke lapisan 5. Jadi kemungkinan setelah Bonro memindahkan kesadarannya ke tubuh yang baru, dia pun ngebuat pemakaman untuk dirinya dan pengawal yang menemaninya turun ke lapisan 6 dengan cara menabur bunga Eternal Fortune di dalam artefak itu. Detail keempat, mungkin beberapa dari kalian ada yang sama seperti gua yang kaget ketika Riko tiba-tiba ngeluarin kain berisi telur Mizojek. Tapi setelah gua nonton ulang, gua baru nyadar ketika Riko keluar dari sarangnya Mizojek, dia terlihat sedang membawa 2 telur dan Regu membawa 1 telur. Telur itu yang nantinya Riko balut dengan kain dan dia bawa kabur. Nah, ketika mereka kabur dari hujan api, bisa kita lihat kalau Riko sedang memegang kantung yang berisi telur Mizojek tadi. Detail kelima, setelah berhasil mendapatkan telur Mizojek, mereka pun segera memasak telur itu agar bisa dimakan. Nah, kalau kalian perhatikan scene ini, di dekat kompor yang mereka gunakan, terdapat semacam buah yang telah terbuka. Di manga kita diberitahu kalau buah itu dibutuhkan untuk bisa menyalakan api. Detail keenam, di episode ini, Riko tertarik untuk menulis surat dan mengirimkannya dengan balon. Lalu Nanachi menggambar mereka bertiga, dan dia ngebuat keterangan tentang siapa saja yang ada di dalam gambar itu. Kalau kalian perhatikan, Nanachi bahkan ngebuat keterangan tentang Prushka yang saat ini sudah jadi peluit putihnya Riko. Detail ketujuh, ketika mereka mencoba melacak lokasi Prushka yang hilang, mereka menemukan sebuah jejak kaki berukuran besar dan mereka pun berjalan ke arah yang dituju jejak kaki itu. Nah, buat yang gak sadar, itu adalah jejak kaki Gaburon yang sedang menuju ke desa untuk mengantar peluit putihnya Riko. Detail ke-8, kalau kalian sadar, ketika Riko pertama kali datang ke desa, dia tidak sedang membawa lengannya Regu. Riko baru terlihat membawa lengannya Regu setelah dia keluar dari penginapan di episode 4. Mungkin Riko sengaja membawa lengannya Regu untuk digunakan sebagai senjata, sebagai bentuk jaga-jaga kalau saja terjadi sesuatu. Detail ke-9, di awal episode 3, Majika aja ngomong kalau badannya terbuat dari bau, dan dia membutuhkan wadah agar bisa berbicara. Jadi, buat kalian yang gak ngeh, wujud Majika aja yang kita lihat sepanjang season 2 hanyalah kulit luar atau wadah. Makanya di episode yang lain, kita diperlihatkan Majikaja yang bisa mempunyai tubuh kecil untuk bergerak cepat dan tubuh besar untuk bergerak lambat. Satu-satunya momen kita diperlihatkan tubuh aslinya Majikaja adalah ketika tubuh besarnya rusak dan dia berpindah ke tubuhnya Faputa. Selain itu, di episode 3 juga, Majikaja ngomong kalau impiannya adalah mempunyai tubuh asli yang bukan wadah. Ini yang jadi alasan kenapa di episode 12, ketika Majikaja berhasil masuk ke dalam tubuhnya Faputa, Majikaja ngomong kalau dia bahagia, karena setidaknya dia berhasil tahu seperti apa rasanya mempunyai tubuh asli. Detail ke-10, di episode 4, Faputa sadar kalau Regu telah kehilangan ingatannya dan Regu lupa dengan Faputa. Buat yang penasaran kenapa Regu bisa lupa ingatan, hal ini sudah dijelaskan di versi movie, yaitu Regu akan kehilangan ingatannya setiap kali dia kehabisan energi dan mengisi ulang energinya. Nah, kalau kalian ingat, di episode 1 season 1, Riko menemukan Regu dalam keadaan mati, dan Riko mengisi energinya Regu dengan listrik panti. Hal inilah yang ngebuat Regu kehilangan semua ingatannya, termasuk ingatan tentang Laiza dan juga Faputa. Detail ke-11, masih di episode 4, Faputa bertanya ke Regu, apa yang akan Regu lakukan jika saja Riko mati? Dan Regu ngomong kalau dia akan tetap bersama Riko sampai akhir. Barulah setelah itu Regu akan memikirkan tujuan berikutnya. Nah, jawabannya Regu di bagian ini bisa saja adalah clue mengenai nasibnya Laiza.
Seperti yang sudah kita lihat di season 1, Liza terlihat pernah berpetualang bersama Regu. Jadi kemungkinan alasan kenapa Regu bisa berada di lapisan 6 dan bertemu dengan Faputa karena Regu baru saja balik dari lapisan 7 bersama dengan Liza. Lalu mungkin saja Liza sudah mati di lapisan 7 dan hal ini ngebuat Regu kehilangan tujuannya. Regu pun naik ke permukaan untuk mencari tujuan barunya alias Haku dan dia pun singgah di lapisan keempat untuk ngebuat makamnya Liza. Nah, detail ini bakalan terhubung ke detail berikutnya, yaitu detail ke-12. Kalau kalian perhatikan barang bawaan Regu ketika masih di lapisan 6, di sini terlihat kalau Regu sedang membawa senjatanya Liza. Nah, di season 1, Ozen ngomong kalau dia menemukan senjatanya Liza yang tertancap di sebuah kuburan yang ada di lapisan 4, dan di dalam kuburan itu terdapat buku catatan miliknya Liza. Ini berarti orang yang membuat kuburan di lapisan 4 dan membawa senjata serta buku catatannya Liza adalah Regu. Tapi Regu tidak ingat karena dia kehilangan ingatannya. Detail ke-13, di episode 4, Riko sempat kehilangan helmnya setelah dia dikelilingi para Narehate. Tapi di episode 5, Riko terlihat sudah mempunyai helm baru. Ini artinya sebelum Riko turun ke tempatnya Fueko, Riko sempat singgah ke pasar dan membeli helm baru. Karena kalau kalian ingat, salah satu penghuni pasar menjual banyak sekali peralatan Delver termasuk helm. Detail ke-14, di akhir episode 8, Fueko dikurung di area kepalanya Irumyui dan dia dikelilingi oleh anak-anaknya Irumyui yang tidak jadi lahir. Nah, kalau kalian sadar, semua anaknya Irumyui memiliki corak 3 garis di kepalanya, sama seperti Faputa yang juga mempunyai corak 3 garis di kepalanya. Mungkin saja corak 3 garis itu merupakan lambang hiasan kepala yang Fueko berikan kepada Irumyui ketika hewan peliharaannya mati. Detail ke-15, di episode 9, Wazukian ngomong kalau Riko adalah orang pertama yang berhasil menyadari keinginannya setelah 150 tahun desa didirikan. Padahal di episode 1, kita diperlihatkan tim ganja yang tiba di Abyss dan kondisi penduduk di permukaan Abyss masih sangat primitif. Nah, di season 1, kita diberitahu kalau Abyss pertama kali ditemukan sekitar 1900 tahun yang lalu. Sedangkan di masanya tim ganja, pada saat itu masih belum banyak orang yang tahu mengenai lokasinya Abyss. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau tim ganja adalah kelompok yang tiba sekitar 1900 tahun sebelum Riko turun ke Abyss. Cuma dari sudut pandangnya Wazukian, waktu baru berlalu sekitar 150 tahun. Kalimat ini mengonfirmasi teori Ozen di season 1 yang ngomong kalau terdapat perbedaan waktu antara lapisan Abyss, dan semakin ke bawah, aliran waktu semakin lambat. Detail ke-16 di episode 10, Gaburon ngomong kalau bahasanya Regu mirip seperti bahasa orang yang pernah lewat sebelumnya. Lalu Faputa menyebut orang yang lewat itu sebagai orang yang membawa manusia batu. Buat yang lupa, alasan kenapa Faputa menyebut peluit putih sebagai manusia batu, karena peluit putih dibuat melalui ritual pengorbanan manusia di lapisan 5. Nah, kemungkinan orang lewat yang Gaburon maksud adalah kelompok peluit putih selain Liza. Di movie 3, Bonru ngomong kalau Wakuna dan Serajo sudah turun ke lapisan 6, tidak lama sebelum Riko datang. Kalau kita mempertimbangkan perbedaan waktu di dalam Abyss, kemungkinan orang lewat yang Gaburon maksud adalah kelompoknya Wakuna atau mungkin Serajo. Detail ke-17, di episode ini, Faputa ngomong kalau dia terlahir dari 3 telur, makanya dia bisa memiliki 3 Haku. Nah, 3 Haku yang Faputa maksud adalah Regu, Desa, dan juga Gaburon. Kalian pasti sadar kalau Faputa ngebuat simbol Haku di dekat jalan masuk desa sebagai penanda kalau tempat itu adalah Hakunya. Tapi apa kalian sadar kalau Faputa juga ngebuat simbol Haku di tubuhnya Gaburon, tepatnya di sebelah kanan matanya Gaburon? Kalau kalian lihat di episode 12, ketika Faputa pertama kali ketemu Gaburon, pada saat itu Gaburon masih belum mempunyai simbol Haku di tubuhnya. Detail ke-18, Regu ngomong ke Faputa kalau dia tidak bisa menggunakan tembakannya, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia menggunakan tembakan itu. Nah, kalimat ini menjelaskan kenapa di episode 1 season 1, Regu ditemukan dalam kondisi mati, karena dia kehabisan energi setelah mengeluarkan tembakan terakhirnya untuk menyelamatkan Riko. Oh ya, satu lagi, kemungkinan Regu juga yang jadi alasan kenapa di episode 1 season 1 bisa ada monster dari lapisan 3 yang muncul di lapisan 1, karena monster itu mengejar Regu sampai ke lapisan 1. Detail ke-19 di episode 11 sebelum Belaf mati, Belaf sempat memuji matanya Faputa yang indah. Kalimat ini sama seperti di episode 1 season 2 ketika Fueko memuji matanya Belaf yang indah. Detail ke-20, di akhir episode 11, kita diperlihatkan semacam simbol yang muncul di mata kanannya Faputa. Sepertinya simbol yang ada di mata kanannya Faputa adalah pola yang dimiliki artefak, sama seperti pola yang muncul di helmnya Regu. Di movie, Nanachi ngomong setiap kali artefak digunakan, maka pola di dalam artefak itu akan berubah dan memudar. Ini mungkin bisa jadi pertanda kalau Faputa dianggap sebagai artefak, karena dia memang terlahir dari artefak yang berbentuk telur. Nah, kalau kalian sadar, di pertengahan episode 12, pola di mata kanannya Faputa berubah jadi lebih kompleks daripada yang kita lihat di akhir episode 11. Selain itu, pupil mata kirinya Faputa juga ikut berubah setelah dia memakan para penduduk desa untuk menyembuhkan tubuhnya. Detail ke-21, di awal episode, Faputa sempat ngomong kalau Riko memiliki bau yang sama seperti ibunya. Selain itu, Faputa sempat penasaran dari mana jiwanya Riko berasal. Kalimat pertama bisa jadi pertanda kalau Riko dan Irumyui memiliki satu garis keturunan yang sama, alias Irumyui adalah leluhurnya Riko. Makanya Riko bisa mempunyai bau yang mirip seperti Irumyui.
Kalimat kedua bisa terhubung ke penjelasan Ozen di season 1 yang ngomong kalau Riko sempat mati di dalam Abyss dan setelah itu hidup kembali. Jadi kemungkinan jiwanya Riko ada hubungannya dengan Abyss. Makanya Vaputa heran kenapa jiwanya Riko berbeda dengan jiwa makhluk lain. Detail ke-22, di pertengahan episode 12, Mugi ngomong kalau dia menukar bagian tubuhnya Vaputa untuk bisa mendapatkan kertas catatannya Liza. Dan kertas itu dia berikan kepada Riko. Kalimat ini bisa menjawab kemana perginya bagian tubuh Vaputa yang Regu bawa masuk ke dalam desa. Selain itu di episode 9, sebelum Regu pingsan, Regu memang sempat memberikan bagian tubuhnya Vaputa kepada Mugi. Detail ke-23, mungkin ada dari kalian yang heran kenapa di episode 12 Regu masih bisa menggerakkan tangannya yang putus. Kalau kalian heran, gua rasa kalian lupa kalau di movie, Regu bahkan masih bisa mengeluarkan tembakan dengan tangan kanannya yang sudah putus. Dan detail terakhir, apa kalian sadar kalau Riko dan rombongannya hanya butuh kurang dari 1 hari untuk ngebuat desa yang telah berdiri selama 150 tahun hancur lebur? Riko memang sempat nyawa penginapan untuk nginap, tapi mereka tidak sempat tidur, karena semua kejadian di season 2, terutama ketika di desa, terjadi hanya kurang dari 1 hari. Nah itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan setelah nonton Mighty No Abyss season 2 beberapa kali. Mungkin itu saja untuk video kali ini, makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Video kali ini nggak ada sawerianya, so gue ucapkan terima kasih banyak untuk para petualang Adamantite di bulan Oktober ini, yaitu Rizky Abadi, Amransan, Hoki Gaming Official, Ferdinand Dede, Nasi Padang, Rocket Gaming, Astolfo, Reiji, Fritz Erik, Ahmad Yashikur, Dilfa, Harmonia, Azut Aindra, Hesian, dan Mono. Makasih semua yang sudah gabung membership dan donasi sampai detik ini, sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.